warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa korosi yang terjadi di berbagai daerah, seperti di daerah pedesaan, Perkotaan, dan juga industri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syafira Hairunisa dengan NIM akhir 031. Nama saya Nabila Aisyah Rafa dengan NIM akhir 027. Saya Putri Azara dengan NIM akhir 081. Selamat menyaksikan. Kalian tahu gak apa itu korosi? Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya, yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi juga disebut perkaratan. Contoh korosi yang paling lazim adalah perkaratan pada besi. Selanjutnya adalah beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. Yang pertama adalah pH. Semakin rendah pH akan memungkinkan korosi terjadi lebih cepat karena logam-logam akan terurai melalui ion-ion yang bersifat asam. Selanjutnya adalah kadar air. Semakin tinggi kadar air akan meningkatkan laju korosinya. Dengan mekanisme seperti pitting atau survive corrosion akan menjadi lebih dominan dalam kondisi salinitas tinggi atau kadar air yang tinggi. Yang ketiga adalah suhu. Semakin tingginya suhu akan mempercepat permukaan logam untuk meningkatkan produktivitasnya dalam reaksi anoda dan katoda yang akan berlangsung lebih cepat sehingga meningkatkan proses korosi. Yang ketiga adalah resistivitas tanah. Semakin tinggi resistivitas tanah atau semakin banyaknya kandungan air yang terdapat dalam tanah, yang dimana tanah itu bersifat jenuh terhadap air dan memiliki banyak ion seperti Na dan Cl akan memiliki resistivitas yang rendah sehingga meningkatkan potensi terjadinya korosi. Yang terakhir adalah diferensial aerasi. Korosi diferensial aerasi terjadi akibat perbedaan kandungan oksigen di antara bagian-bagian logam. Area dengan tingkat oksigen yang lebih tinggi cenderung memiliki korosi yang lebih cepat daripada area dengan tingkat oksigen yang lebih rendah. Teman-teman tahu nggak sih proses terjadinya perkaratan? Nah, di proses ini, besi bertindak sebagai pereduksi dan oksigen bertindak sebagai pengoksidasi. Adapun, persamaan dari reaksi pembentukan karat adalah sebagai berikut. Di mana Fe atau besi berperan sebagai anoda dan oksigen berperan sebagai katoda. Mekanisme terjadinya korosi ialah logam besi berkontak dengan udara lalu dioksidasi oleh ion Fe2+. Lalu ion Fe2+ akan larut dalam tetesan air. Adapun tempat terjadinya reaksi oksidasi di salah satu ujung tetesan air ini disebut anoda, di mana elektron yang terbentuk akan bergerak dari anoda ke katoda untuk melalui logam dan elektron selanjutnya mereduksi oksigen dari udara dan menghasilkan air. Selanjutnya, ujung tetesan air ini akan menjadi tempat terjadinya reaksi reduksi yang disebut katoda. Nah, sebagian oksigen dari udara akan terlarut di dalam tetesan air sehingga akan mengoksidasi ion Fe2+ menjadi Fe3+ yang akan membentuk karat besi.
Pertama, kita akan membahas korosi pada daerah perkotaan. Di daerah perkotaan, korosi sering terjadi disebabkan oleh hujan asam yang berarti fenomena hujan dengan pH rendah sehingga memiliki sifat asam atau korosif yang bisa mengikis logam atau partikel lain. Berikut korosi yang kami temui di daerah kampus Universitas Negeri Semarang berupa tiang listrik yang termasuk ke dalam jenis uniform attack atau disebut juga korosi seragam, yaitu korosi yang terjadi pada seluruh permukaan logam secara merata akibat reaksi kimia karena pH air yang rendah dan udara yang lembab sehingga makin lama logam akan semakin menipis. Selanjutnya, berikut pencegahan korosi pada tiang listrik. Yang pertama, memilih logam yang tepat untuk suatu lingkungan. Yang kedua, memberi lapisan pelindung. Yang ketiga, memperbaiki lingkungan supaya tidak korosi. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai korosi pada daerah industri. Dewasa ini, banyak sekali kerusakan yang diakibatkan oleh korosi, terutama di bidang industri, khususnya yaitu industri perkapalan. Korosi merupakan musuh yang sangat besar dalam industri perkapalan. Hal ini karena banyaknya kerugian yang diakibatkan oleh korosi. Selanjutnya, korosi yang kami temui pada daerah pesisir Pantai Marina, Semarang, Jawa Tengah, yaitu jangkar kapal yang mengalami korosi berjenis korosi seragam atau uniform attack, di mana korosi seragam ini merupakan bentuk kerusakan akibat terjadinya pengurangan ketebalan atau thickness secara seragam pada permukaan logam. Pada korosi seragam ini, permukaan logam akibat reaksi kimia karena pH air yang rendah dan juga udara yang lembab, sehingga semakin lama logam akan semakin menipis. Korosi di kapal pada dasarnya merupakan fenomena yang melibatkan penangkapan elektron dari logam, yaitu besi maupun baja, dalam larutan elektrolit, yaitu air laut. Nah, teman-teman tahu nggak sih gimana caranya mencegah korosi pada suatu kapal? Ada beberapa cara nih teman-teman. Yang pertama, kita dapat mencegahnya dengan menggunakan inhibitor. Yang kedua, kita dapat melindungi badan kapal dengan melakukan coating. Yang ketiga, kita dapat mencegahnya dengan melakukan pemantauan secara rutin. Dan cara yang terakhir yaitu kita dapat menggunakan bahan-bahan yang anti korosi. Yang ketiga adalah korosi pada pedesaan. Nah, korosi yang kita temui ini pada daerah pedesaan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ini objeknya yaitu tong besi yang sudah mengalami korosi. Nah, tong besi ini mengalami korosi yang berjenis korosi pitting corrosion, yaitu terjadi akibat adanya perbedaan potensial antara bagian-bagian material yang menyebabkan kerusakan pada lapisan pasif yang melindungi logam dari korosi. Selanjutnya adalah pencegahan korosi pada tong yang mengalami putting corrosion. Yang pertama adalah coatings atau pelapisan, yang kedua penggunaan barrier coatings, yang ketiga adalah pemilihan material yang tepat, dan yang keempat adalah penggunaan inhibitor korosi yang dapat memperlambat reaksi korosi pada logam. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran yang sudah kita sampaikan. Semoga ilmu yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.